Kita akan mempelajari tentang hadis Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Kangjeng Nabi Muhammad yang termaktub di dalam kitab Miftahus Sudur. Di sini ada beberapa hadis Kangjeng Nabi yang mana ini menjelaskan tentang terpecahnya antara tiga umat, yakni Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin, yang di dalam hadis ini semuanya terpecah ya, illal wahidah, kecuali satu yang selamat ya. Berarti kita ingin selamat apa ingin celaka ini? Laki-laki selamat ya. Kalau ingin selamat, maka ikuti Kangjeng Nabi. Ikuti Kangjeng Nabi yang mana di sini ma ana alaihi wa ashabi. Saya, kata beliau Kangjeng Nabi, saya dan para sahabat mengamalkannya. Maka apa yang diamalkan oleh para sahabat dan apa yang diamalkan oleh Kangjeng Nabi, salah satunya adalah zikrullah, zikir kepada Allah ya. Lianna ummatahu, karena umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataftariku, akan terpecah ala thalathi wa sab'ina firqatan. Banyak banget ya, kepada 73 golongan. Mana golongan-golongannya? Di dalam ibarat bahasa Arab itu ada istilah yang mengungkapkan saking banyaknya. Bukan berarti hitungan puluhan, hitungan ratusan, hitungan puluhan itu arti yang sesungguhnya, bukan. Itu hanya uslub, gaya bahasa. Seperti halnya, aku dengar suara petir sampai menggelegar dadaku. Emang dada ada yang menggelegar? Nggak ada. Itu uslub, gaya bahasa. Ya, gaya bahasa yang menandakan betapa dahsyatnya suara petir tersebut. Itu maksudnya ya. Seperti halnya dalam hadis Sholat fajar, man sholla raka'atainil fajri khairum minad dunya. Istilah titik-titik di bawah ini, lanjutkan. Khairum minad dunya. Man sholla raka'atal fajri khairum minad dunya titik-titik. Iya, bahasa Arabnya khairum minad dunya titik-titik apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu siapa? Abizar. Mana itu ada ayah? Abizar itu ayah. Nah, ungkapan khairum minad dunya itu untuk menyatakan apa? Betapa sangat dahsyatnya pahala orang yang melaksanakan sholat fajar. Itu maksudnya ya. Bukan berarti sholat bisa diukur dengan kebahagiaan dunia, atau mungkin setiap orang Islam yang melaksanakan sholat fajar kaya-kaya tuh ya. Tidak, ini mah keberkahan Allah, pahalanya, kedahsyatannya itu jauh lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. Itu maksudnya ya. Jadi salah satu dari hadis ini menjelaskan tentang
banyaknya hitungan yang di sini diartikan puluhan, ya. Puluhan, salafin wa sab'ina firqatan, 73 golongan. 73 satuan apa puluhan? Puluhan. Ya, tadi sholat witir puluhan apa ribuan? Berat itu mah ya, berat. Konversi dari hitungan itu ada berat, ada panjang, ada banyak. Kalau tadi mah banyak nih, karena saking banyaknya. Khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih dahsyat ketimbang dunia dan seisinya. Coba di dunia ada apa aja? Emas, terus segala macam lah, berlian. Toyota ada Toyota, Alphard ada Alphard. Itu mah kecil di hadapan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat fajri ya. Makanya Pondok Pesantren Suryalaya di dalam penyebutannya hampir tidak, bukan hampir lagi, insya Allah tidak pernah melaksanakan qobliyah subuh. Kenapa? Karena mengikuti salah satu hadis Kangjeng Nabi yang barusan, qobliyah subuh itu sama halnya dengan salat fajar, ya. Maka niatnya gimana? Usolli sunnatal fajri, langsung rakaataini lillahi ta'ala. Tidak ada di Suryalaya, puluhan tahun Nabi mondok ke Suryalaya, dan hari ini juga masih mondok ya, tidak pernah mengatakan usolli sunnatas subhi qobliyatan. Tidak. Paling sholat sunnah fajar dan sholat sunnah lidamil bala. Ada yang pernah sholat subuh di Suryalaya? Oh, ya kasihan amat yang belum pernah. Coba yang sudah pernah, ketika sebelum subuh apa aja? Sholat malam ya, tahajud, tasbih, lidamil bala, apa sedang itu? Sirullah, sholat al-hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Cuma sesudah adzan, coba sesudah adzan pernah subuh, sholat subuh pas adzan di Suryalaya pernah? Habis sholat adzan, habis adzan subuh gimana? Melaksanakan 2 rakaat sholat fajar. Tadi niatnya usolli sunnatul fajr rakaat ini rakaat ini lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunat lidamil bala. Sholat sunat lidamil bala ini dimulai ketika tahun 2002 saat menjelang tsunami di Aceh. Ya, ketika itu para sahabat mengumumkan satu maklumat, wahai para ikhwan, mulai hari ini, mulai saat ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon perlindungan dari segala balai. Salah satunya adalah sholat sunnah lidamil bala. Yang tadinya sholat sunnah lidamil bala hanya satu pelaksanaannya pada Isya, ya, cuma beda pelaksanaannya. Kalau pada Isya bagaimana? Setelah sholat rawatib, kemudian sholat lidamil bala, bagaimana bacaannya? Pertama, rakaat pertama biasa Fatihah. Yang kedua membaca membaca ayat kursi, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Al-Falaq, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, ya. Rakaat yang kedua bagaimana? Sama, ya. Ayat kursi, kulhu, falaq, binas. Nah, kalau qobla subuh beda lidamil balanya. Bagaimana? Setelah melaksanakan bacaan Fatihah, membaca surah apa?
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Sedangkan rakaat kedua membaca al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi alam yaj'al wa Nah, perhatikan sini, bukunya simpan. Gak ada yang ditulis sekarang, simpan aja. Perhatikan sini, wajahnya di sini. Usahakan setiap pelajaran fokus pada pelajaran yang dimaksud dan lupakan yang lain. Pelajaran Quran, pelajaran Quran, lupakan yang lain. Pelajaran tajwid, hafalkan tajwid, lupakan yang lain. Pelajaran Imriti, fokus pada Imriti, lupakan yang lain. Ya. Nanti kalau terbiasa fokus, akan terasa bahwa waktu yang dipelajari itu akan sangat bermanfaat. Ya, walaupun 1 jam nih, 1 jam misalkan. Ternyata yang diingatnya hanya setengah jam. Berarti berapa persen nih? Hah? 50 lah ya, 50. Dari 50 tersebut, yang nempel di kepala hanya 15%-nya dari 30 menit tersebut. Jadi berapa persen? Hah? 30%, jadi 25%. Ya. Dari 25% tersebut, dari 30 menit tersebut, yang dari 15 ya, 15 menit tersebut, ternyata yang terus diingat hanya sekitar 5 menit. Itu nyebut alhamdulillah apa astagfirullah? Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masa astagfirullah? Astagfirullahaladzim. Tetap bersyukur kita kepada Allah ya, dikasih pemahaman yang walaupun hanya 5 menit ya. Sebab 5 menit itu tadi kan cuma pelajaran apa? 1 pelajaran. Sedangkan rata-rata sehari satu hari sepelajaran, kita berapa pelajaran? 5 ditambah Quran 6 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 kali 3 sama dengan 5 kali 3 kali 6 kali 6, 5 kali 6 30 menit. Luar biasa nggak itu hafalin 30 menit? Luar biasa. Alhamdulillah. Tetap mengucapkan alhamdulillah ya. Seperti halnya di Jawa Tengah sana ada kiai yang disebut kiai alhamdulillah. Kiai alhamdulillah dapat makanan. Kiai alhamdulillah dapat tumpangan kendaraan. Masya Allah kiai hujan, alhamdulillah. Berebut laku, alhamdulillah. Kalian kenapa bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah, ini adalah takdir Allah. Coba kalau tadi kita tidak jatuh, mungkin jatuhnya ke sana lagi malah lebih parah lagi. Ya, ketimbang laku berebut, alhamdulillah. Ya, dikasih pelajaran sama Allah 5 menit dalam 1 materi. Alhamdulillah, apa astagfirullah? Alhamdulillah. Kemudian dikasih 10 menit dalam 2 pelajaran. Alhamdulillah, apa astagfirullah? Kok bisa berubah? Tadi astagfirullah. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Sataftariqu ala 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa an Abdullah bin Umar, diterima dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini adalah Abdullah bin Umar, ini adalah salah satu di antara 4 ulama yang bernama Abdullah. Abdullah ini ada 4. Pertama Abdullah bin Umar, 2 Abdullah bin Mas'ud, 3 Abdullah bin Abbas, yang keempat Abdullah bin Zubair. Semuanya adalah ulama. Salah satu yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar, yakni putrana Sayyidina
putranya Sayyidina Umar. Wa an Abdullah bin Umar. Nih, Sayyidina Abdullah itu yang ditingkatkan dengan siapa coba? Ada yang sudah paham? Hah? Ditingkatkan oleh Sayyidina Umar dengan seorang penjual susu. Saat itu ada berpatroli Sayyidina Umar dengan putranya. Yang dipatrolinya itu rumah gubuk. Kenapa itu? Sini. Rumah gubuk ya. Pas sayup-sayup terdengar, ternyata si penghuni rumah masih beraktivitas. Pas dia deketin, saya sama di nomor dan saya di nomor. Ternyata lagi nyiapin susu buat besok. Kata ibunya, Neng, atau campurin aja sama air biar banyakkan dikit, yang tadinya 5 liter menjadi 7 liter. Ya, gimana jawaban si putrinya? Aduh ibu, kita gak berani untuk melakukan hal-hal yang demikian karena di hadapan kita pasti ada yang mengawasi. Kata ibunya, siapa yang mengawasi? Wong Sayyidina Umar aja sekarang malah ditolak, lagi tidur di istananya. Padahal saya di rumah dengar tidak? Dengar, tapi kelihatan tidak? Tidak, karena terhalang oleh bilik, kata si putrinya itu, ibu, walaupun Sayyidina Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Sayyidina Umar melihat. Siapa? Allah. Kata Sayyidina Umar, Masya Allah, ini hebat katanya. Ini orang yang solehah, maka aku tandain katanya. Kenapa? Untuk dijadikan istri bagi putranya. Ya, maka untuk memilih istri itu pertama kriterianya apa? Solehah. Ya. Bagaimana cara melihat orang yang solehah? Pertama pakai kerudung, itu udah pasti. Ya, kalau yang tidak solehah pakai kerudung tidak. Ya. Bagaimana cara memilih pemimpin yang soleh? Bolehlah pakai peci ya, walaupun tidak pasti ya. Yang soleh itu adalah yang sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, itu namanya solehah. Ya, solehah itu namanya. Hei, laki solehah. Mau nggak punya pemimpin kayak gitu? Lapa itu. Ya, lanjut. Wa Abdullah bin Umar, diterima dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yakni kepada sahabat Abdullah dan sahabat Umar bin Khattab. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila, sesungguhnya kaum Bani Israel. Bani Israel itu melahirkan agama apa? Yahudi, ya, Yahudi. Tapi Yahudinya Yahudi yang bertauhid kepada Allah, ya. Baik Yahudi maupun Nasrani semuanya bertauhid kepada Allah. Namun yang awal, yang asli, ya. Cuma kesini-kesininya kan Allah menurunkan agama itu ada tidak. Pertama apa? Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua agama bukan Kristen, Nasrani diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian agama Yahudi diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Semuanya bertauhid nggak? Bertauhid. Yahudi bertauhid, Nasrani bertauhid, Islam bertauhid. Cuma yang dua tidak dijaga oleh Allah. Masing-masing diacak-acak, masing-masing dirubah oleh para rahibnya, kecuali Islam.
Inna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Kalau Allah yang menjaga, dari dulu sampai sekarang Allah jaga tidak? Ya. Kalau Yahudi tidak, Nasrani tidak. Maka Yahudi dan Nasrani sekarang malah menjadi, mohon maaf ya, agama brutal. Coba di Israel, brutal nggak itu agamanya? Padahal agamanya apa? Yahudi. Cuma Yahudinya Yahudi sekarang mah bikinan manusia. Masa ada membunuh manusia, membunuh nyamuk aja nggak boleh ya? Bagaimana kalau yang mengganggu kita? Taplok. Kecuali kalau yang tidak mengganggu jangan dibunuh. Nih, inna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel iftaraku, mereka akan terpecah ala ihda wa sab'ina firqatan, kepada 71 golongan. Kulluha finnar, kesemuanya finnar, berada di dalam neraka, illa wahidatun, kecuali satu. Mana yang satu? Yang bertauhid kepada Allah. Berarti yang 70 neraka semuanya. Paham? Wasataftaraku. Mana ini? Ini Nasrani tidak disebutkan di sini ya. Ada beberapa riwayat itu lengkap Nasrani dan Yahudi. Kalau ini hanya Yahudi saja. Wa sab'ina firqatan. Wa sab'ina ihda wa sab'ina kulluha finnar illa wahida. Wa sataftariqu ummati, dan akan terpecah umatku ala salatati wa sab'ina firqatan, menempati pada 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya finnari, di dalam neraka, illa, kalimat illa itu apa? Ikhraju bi illa wa akhwatuha, mengecualikan dengan lafaz illa dan teman-temannya yang sejenis. Nah, ini termasuk lafaz illa nih, istisna. Apa yang disebut dengan istisna? Istisna adalah ikhraju bi illa wa akhwatiha, mengecualikan pernyataan dengan kalimat illa, gitu ya, istisna itu. Wa kulluha finnar, semuanya ada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali yang satu. Umatnya Kanjeng Nabi juga semuanya akan terpecah kepada berapa bagian? 73 bagian. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Semuanya akan masuk surga. Bukan semuanya itu, bukan, mohon maaf ya, misal NU, Muhammadiyah, Syiah, Wahabi, bukan seperti itu. Semuanya akan masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali yang satu. Mana itu yang satu? Bukan nama-nama golongan. Qalu, berkata mereka, wama tilkal wahidah ya Rasulullah. Lalu apa yang satu itu wahai Rasul? Qala, menjawablah Rasulullah SAW, makana ala mithli, atau ma ana alaihi wa ashabi. Subhanallah. Rasul menyatakan, apa yang saya kerjakan dan sahabat melakukan, itulah yang disebut sebagai golongan yang selamat.
Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Al-A'raf ayat 181. Wa mimman khalaqna, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ummatun, terdapat suatu umat, suatu golongan, yahduna, mereka memberikan petunjuk, bil haqqi, dengan kebenaran, wa bihi, dan dengan kebenaran itu pula, ya'dilun, mereka berbuat adil, ya. Maka salah satu yang benar, salah satu yang selamat itu berbuat adil. Jangan karena perbedaan madhab, perbedaan manhaj, perbedaan organisasi, perbedaan firqah menjadikan kita tidak adil terhadap sesama kaum muslimin. Insya Allah kita semuanya adil, ya. Adil.